Iya. gitu. Itu wujudnya bagaimana sih, Pak? Wujudnya kalau ke bawah wujudnya wujud manusia, Iya. tapi kalau ke atas wujudnya seperti seperti kambing kalau nggak salah, bertanduk soalnya, Mmm. bertanduk. Ada ramuan khusus khusus pria ya, Oh, khusus pria ya? khusus pria, ramuan khusus pria, ramuan kampung. Mmm. Nah, ramuan kampung itu banyaklah di kampung mah, Mhm. namanya itu kalau bahasa Sunda mah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel. Menguak misteri dalam tabir ketabuhan. Pada kesempatan kali ini saya mau bertemu dengan ayahnya Dedek Fauji, seorang anak yatim usia 12 tahun yang sudah ditinggalkan oleh ibunya sekitar 3 bulan yang lalu. Dedek Fauji ini bisa melihat sosok yang menyeramkan, sosok yang aneh, sosok yang tak kasat mata atau di luar nalar manusia. Dan di tempat saya berpijak sendiri ini adalah hutan angker atau lembah angker yang pernah saya konten bersama Dedek Fauji. Di sana Dedek Fauji pernah melihat setan merah, kuntilanak, pocong, genderuwo, dan makhluk aneh yang lainnya. Dan pada kesempatan ini saya mau bertemu dengan ayahnya menanyakan perihal jamu atau minuman herbal atau rahasia-rahasia bapaknya Fauji bisa mempunyai anak seorang Dedek Fauji yang ajaib, bisa melihat makhluk-makhluk yang menyeramkan. Nah, bagaimana kisahnya? Sekarang teman-teman tonton video saya sampai selesai. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya, diberikan rezeki yang berkah dan juga berlimpah, dan teman-teman selalu diberikan perlindungan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, tekan tombol subscribe-nya, dan kemudian like, komen, dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman semua mendapatkan notifikasi dari channel YouTube saya. Dan terima kasih banget buat semuanya yang sudah menekan tombol subscribe dan setia menonton channel Mr. Nazar. Oke, tidak panjang lebar, kita langsung saja berjalan menuju rumahnya Dedek Fauji. Let's go! Oke teman-teman, inilah penampakan dari ujung lembah angker hutan Ciodeng teman-teman. Dan sekarang kita akan menuju rumahnya Dedek Fauji melalui jalan ini teman-teman. Sebetulnya jaraknya jauh banget, sekitar 1 atau 2 jam perjalanan menuju rumahnya Dedek Fauji yang ada di ujung kampung Desa Cigaleh teman-teman. Nah, kenapa Dedek Fauji bisa ke sini? Karena Dedek Fauji suka main dengan bapaknya untuk mencari kayu bakar dan mencari belut teman-teman. Karena di pesawahan ini sepertinya berlimpah gitu ya untuk belut atau makanan atau hewan lainnya, begitulah kurang lebih teman-teman. Di sini meskipun hutan angker, ternyata anak-anaknya para pemberani. Di sana aja ada 2 orang anak yang main di tengah hutan ini. Luar biasa. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya menuju rumahnya karena cukup jauh teman-teman. Oke teman-teman, untuk spot perjalanannya seperti ini. Ini ada, sekarang saya sudah ada di sekitar rumahnya Dedek Fauji ya, yang waktu dulu suka melihat hantu seperti setan merah, kemudian genderuwo, pocong, dan tuyul teman-teman. Nah, ternyata rumahnya di atas sana, karena memang rumahnya Dedek Fauji itu berada di ujung kampung. Dan ini di lingkungannya sendiri perkampungan banget teman-teman. Nah, ini ke bawahnya berupa gawir ya kalau orang Sunda, atau lembah teman-teman. Di sana juga ada yang warna biru tuh, itu namanya tempat penampungan air. Karena yang namanya di daerah pegunungan kadang-kadang kesulitan air teman-teman. Oke, kita langsung saja berjalan menuju rumahnya Dedek Fauji dan kita akan ngobrol bersama orang tuanya teman-teman.
Dede Fauji ini anak usia 12 tahun, sekarang tinggal bersama ayahnya karena ibunya sudah wafat, teman-teman. Jadi Dede Fauji ini adalah seorang anak yatim piatu. Dan kita akan ngobrol bagaimana sih pengalaman mistis dan juga ramuan apa yang dikonsumsi oleh bapak atau orang tuanya dari Dede Fauji setiap hari, teman-teman. Nah, ini kita bersama Kang Hakim dari Rizkuna Channel. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Boleh masuk ke dalam, Pak? Boleh. Oke, nah ini teman-teman bapak dari Dede Fauji, dan ini anak ajaibnya. Anak ajaib yang bisa melihat sosok gaib ya di hutan Ciodeng, teman-teman. Dede Faujinya boleh di sini duduknya, Dek. Bapak boleh dipasang ini mic-nya biar lebih jelas. Nah, ini di atasnya jepit. Nah, gitu. Oke, ini dengan Bapak siapa saya bicara, Pak? Bapak Iwan. Bapak Iwan. Nah, ini teman-teman ayah dari Dede Fauji ya. Pak Iwan, apa kabar? Sehat, Pak Iwan? Alhamdulillah, sekarang mah lagi flu. Lagi flu ya, memang sedang musim hujan di sini ya. Iya. Jadi banyak orang yang sedang terkena penyakit flu. Ini Pak Iwan, saya mau nanya nih, Dede Fauji ini memang sedari dulu sudah bisa melihat makhluk-makhluk gaib atau bagaimana, Pak Iwan? Ya, ini sejak tahun 7 tahun kalau nggak salah. 7 tahun ya? 7 tahun baru masuk sekolah sudah sering melihat sosok bayangan gitu. Cuman nggak cerita, soalnya masih kecil. Cerita-cerita sekarang. Mulai kelas 4, kelas 5, nah dia sering. Sering melihat, sering bahkan bermain yang iya. Itu awalnya gimana Dede Fauji bisa melihat sosok-sosok aneh seperti itu, Pak Iwan? Awalnya begini, saya kan dulu waktu dia masih dikandung sama ibunya. Iya. Emang saya kan sering kunjungan ke makam-makam, ke tempat-tempat yang dihuni makhluk-makhluk gaib, seperti ke makam Jati, Iya. ke makam Eyang, disebutnya itu Eyang. Kalau di Pasir Kul, makam Eyang, Pasir Pari sering. Iya. Jadi kemungkinan ini terapnya sama Pak Uji, sama anak saya nih. Jadi saking seringnya Dede Fauji diajak main, berziarah atau berkunjung ke makam-makam tertentu yang menurut orang itu angker, suka ada menampakkan makhluk-makhluk tak kasat mata, ternyata nerap atau nempel ke Dede Fauji, bisa melihat makhluk seperti itu gitu ya, Pak? Iya. Itu yang pertama kali yang dilihat sama Dede Fauji apa sih, Pak? Yang pertama dilihat sama anak ini, kalau nggak salah, itu yang di situ ya, yang di mana? Yang di Onot. Nah, yang di Onot mah ya jelas. Ya, jelas kelihatan. Soalnya saya juga melihat itu mah. Oh, jadi berdua Bapak sama anak Iya. ya? Melihat waktu di sana, melihat. Dikira cuman ini yang lihat, soalnya kan ini anak kecil, matanya ya masih suci. Tapi saya juga melihat. Iya. Gitu. Itu wujudnya bagaimana sih, Pak? Wujudnya kalau ke bawah wujudnya wujud manusia. Iya. Tapi kalau ke atas wujudnya seperti kambing kalau nggak salah. Bertanduk soalnya. Bertanduk. Ada tanduknya. Jadi kalau di film-film itu suka disebutnya siluman kambing mungkin barangkali ya, Pak? Bisa jadi siluman Bisa kambing jadi. bisa. Tapi itu tidak mengganggu ke Bapak atau ke Dede Fauji? Tidak. Tidak ada. Ya. Selain itu, Pak, pengalaman mistis Bapak bersama Dede Fauji apalagi, Pak? Banyak sih. Dia kan sering diajak, bukannya siang, bahkan malam juga. Tuh kalau mau kunjungan ke Lembah Laut, ke Uanya, kan jalan situ ya, jalan Ciodeng. Itu yang dari lewat itu Lebak Lebak Hiem. Nah, itu kan ada sawah ya. Ada sawah, naik ke kebun jagung, kebun bako. Nah, di situ juga itu dikira
dikira manusia lagi apa, lagi ngaboyor. Nah, kalau di Sunda mah boyor. Ngaboyor ya, Pak? Lagi ngaboyor, dikira itu manusia. Mhm. Nah, kata ini, Pak, itu, "Wah, itu mah nukeun ngaboyor," cenah cabe teh gitu. Ai pas ditelak-telak da teu napak sampena teh, Iya. teu napak henteu, kakalayangan wae gitu tah, Mhm. teu napak. Jadi, wah itu mah mungkin bisa disebut hantu. Kalau bahasa Sunda mah kuntilanak, Mhm. bisa jadi kuntilanak. Pas kebetulan di situ kan waktu di mana, di Tembong ada yang mati lagi ini, ada yang meninggal lagi apa, lagi hamil katanya Mhm. gitu. Itu Bapak lihatnya jam berapa, Pak? Kalau nggak salah sekitaran setengah 12-an ya, setengah 12-an. Setengah 12 malam? Iya, malam, Mhm. setengah 12 malam kalau nggak salah mah, bener setengah 12 Iya. malam, udah malam, malam banget. Mhm. Memang seringnya malam, cuman yang saya menarik itu, Dedek Fauji itu bisa melihat pada saat siang hari. Ternyata di hutan Ciodeng di sana banyak banget yang dilihat ya. Ada setan merah, ada kuntilanak, ada pocong, ada makhluk apa lagi, genderuwo ya. Itu pada saat, lagi nyari kayu bakar dengan Bapak, Iya, betul ya? Memang itu daerah itu angker banget juga ya menurut Bapak angker ya, Pak? angker banget, Mmm. angker. Yang sebelah bawahnya itu lumayan angker lah, heeh. Mhm. Tapi kan yang namanya di hutan, itu kan, banyak, pepohonan lebat, Iya. jadi tidak ada matahari. Nah, jadi Mhm. mungkin, eee, yang namanya setan juga mungkin kelihatan, soalnya nggak ada sinar matahari. Iya. Coba kalau ada sinar matahari mah kan yang kayak gituan mah nggak bisa muncul Iya, di jadi siang hari. munculnya di tempat yang Iya, di tempat teduh yang karena nggak heeh, masuk cahaya sinar matahari. iya, Nah, itu benar. Pak, setelah kegiatan mencari kayu bakar, itu kan Bapak pulang, itu hantu-hantu di sana suka ngikutin nggak ke rumah, Pak? Yang ngikutin sih cuman sebatas Sasak, Ciodeng. Oh, Sasak Ya Ciodeng. sebatas itu cuma ngantar mungkin lah, mungkin ngantar bisa jadi. Dari situ udah Mhm. pulang lagi kayaknya. Soalnya kan sering ku bakat seringnya, jadi itu juga, wah tahu itu mah yang suka ke sini, Mhm. yang suka cari kayu bakar, jadi nggak mengganggu, Mhm. gitu. Siangnya, malamnya, sering lewat ke sana, jadi udah biasa, Mhm. gitu. Kalau malam Mhm. hari, Pak, di rumah Bapak di sini kan saya tuh berangkat dari belakang, Ya, ada perkebunan juga di sana. Nah, di rumah Bapak sendiri ada nggak kejadian-kejadian aneh atau kejadian mistis yang pernah dialami sama oh ada, Bapak atau sama Dede? ada. Ini kan di belakang rumah saya ini kan, Mhm. ada, eee, kebun ya, di situ kan ada makam. Iya. Makam itu makam keluarga kalau nggak salah, makam satu 2 kalau nggak salah ya, makam. Nah, jadi ini kan ada solokan. Nah, solokan lewat sini kan buntunya. Iya. Nah, di sini juga waktu anak-anak main HP jam berapa, jam 1-an lah kalau nggak salah. Jam 1-an kan dari situ terlihat oleh anak-anak di sini yang lagi main, terlihat sosok sosok manusia, dikira itu manusia. Mhm. Kalau tapi udah nyampe ke sini, dia menghilang. Tiba-tiba saya ke sana ke dapur, nah di dapur ada di Mmm. dapur. Mhm. Kalau Dede Faujinya sendiri pernah melihat di rumah Pernah. hantu-hantu? Oh, pernah. Ini bukan pernah lagi, sering Sering? sering ini mah, Mhm. sering Itu, makhluk apa yang dilihat sama Dede Fauji? sering. Makhluk kuntilanak. Kuntilanak? Iya. Ada Kuntilanak. kuntilanak. Terus apa lagi tuh selain kuntilanak? Anak merah. Anak merah juga Anak ada. merah juga. Terus ada lagi? Ada Apa tuh? genderuwo. Genderuwo. Iya. Pocong? Iya, pocong juga. Berarti hampir persis sama seperti yang dilihat Dede Fauji di hutan angker Ciodeng ya? Iya. Bisa jadi mengikuti barangkali ya, Pak? Mungkin juga bisa jadi mengikuti, bisa. Kalau Dede Fauji, pada saat ini di rumah terus melihat sosok-sosok seperti itu, Dede Fauji pastinya takut ya atau gimana? Atau biasa aja takut? Di rumah berarti suka membacakan sholawat-sholawat gitu ya? Sholawat yang biasa dibacakan oleh Dede Fauji, sholawat apa tuh? Sholawat. Oh, berarti Dede Fauji bisa sholawat ya? Ini kabarnya Dede Fauji bisa nyanyi gitu ya, termasuk sholawat tadi yang disebutkan. Bisa gak itu dicontohkan supaya dari di rumah ini aman gitu dari gangguan-gangguan seperti itu, bisa deh?
Coba deh, ini sholawatnya gimana? Kapannya suaranya bagus, Dede Fauji. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wah, udah cukup. Ternyata suaranya bagus. Mudah-mudahan dari sholawat ini memberikan berkah ke rumah ini, ya, diberikan Amin. perlindungan Amin. dan mendapatkan rezeki yang berlimpah juga Amin. berkah ya Pak. Amin. Tapi ini kalau misalkan ke lagu lain sepertinya bagus Pak. Dede Fauji suka nyanyi. Ya, Lagu apa? Tiara. Tiara. Boleh coba dinyanyikan. Tiara menggamit kenangan zaman persekolahan. Tiara, aku mimpi kita bersanding atas kayangan. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta, engkau bisikan kata ajimat di telinga. Udah cukup. Luar biasa banget nih Pak. Ini kalau request bisa agak nih saya Pak? Request satu lagu lagi. Lagu Buih Permadani ini lagi rame sekarang Pak. Ya, bisa? silakan. Coba 1, 2, 3. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Rasa terhampasnya kelakianku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan. Wah, luar biasa. Waduh, ini pasti bakal jadi anak atau calon orang sukses nih Pak. Amin. Mudah-mudahan nanti bisa ya. menghibur ke masyarakat yang lebih luas lagi. Amin. Ini Pak, ini saya mau tanya nih Pak, ini sepertinya pertanyaan pamungkas. Ada rahasia nggak Pak, atau ibaratnya ramuan-ramuan khusus atau jamu sebelum mempunyai Dedek Faisal atau kiat-kiat untuk mendapatkan anak seperti Dede Fauji? Yeah. Nah gitu, itu ada ramuan khusus nggak yang sering Bapak minum, barangkali untuk stamina atau bagaimana Pak? Oh ada ramuan khusus pria ya. Oh, khusus pria ya. Khusus pria, ramuan kampung. Nah, ramuan kampung itu banyaklah di kampung mah. Namanya itu kalau bahasa Sunda mah jahe merah. Oh, ini bahan-bahannya ya Pak? Iya, dari bahan jahe merah, gula merah, cuma 3 rupa. Terus satu lagi? Lengkuas merah. Lengkuas merah. Lengkuas itu namanya kalau bahasa Sunda mah naon? Namina teh. Laja gitu ya. Laja beureum. Laja beureum. Laja beureum, jahe beureum, gula beureum man sakitu. Oh, cuma 3 jenis aja ya? 3 jenis. Nah, itu digimanain, Pak? Itu pakai air. Kalau nggak salah berapa gelas, Pak? 3 gelas? Atau 4? 3 gelas. 3 gelas. Kemudian gimana? Direbus? Ya, direbus. Pakai gula merah. Direbusnya sampai menyusut berapa gelas, Pak? Sampai jadi berapa gelas? Jadi 1 gelas. 1 gelas. 1 gelas. Lalu, kemudian diminum, udah. Oh, diminum. Setiap hari, Pak? Setiap hari. Kalau setiap hari itu lebih bagus. Untuk menstabilkan stamina. Dan juga untuk lumayan kuat lah. Usus kejantanan pria juga bisa sepertinya. Bisa. Oh, bisa. Dan stamina kerja ya, kata Bapak. Ini bisa. Setiap hari Bapak pekerjaannya apa sih, Pak? Setiap hari pekerjaannya gini aja. Buburu, kerja keras, banting tulang ya Pak. Makanya harus punya stamina kerja yang kuat juga. Iya. Dan itu ramuannya ya Pak. Itu ramuannya. Nah, barangkali gitu dari ramuan atau bagaimana ternyata jadilah Dede Fauji
Iya. Itu ikhtiarnya. Kalau misalkan hakikatnya tentu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa lah. Terima kasih Bapak Fauji atas pengalamannya Iya, sama-sama. gitu ya. Dan dari Fauji belajar terus ya nyanyinya, tambah lagi referensi lagunya, tambah jadi 2, 3, 4. Barangkali nanti bisa ikutan audisi ya kayak kontes-kontes di televisi dan menjadi apa ya, ladang rezeki untuk Dede Fauzi dan untuk keluarga begitu. Amin, amin. Dan ini Pak ada sedikit rezeki buat Dede Fauzi, sedikitlah buat jajan Kojek. Di video sebelumnya katanya Dede Fauzi pengen Kojek. Iya. Ini deh. Aduh, macet Pak. Nah, ini mohon diterima ya Dek. Oh ini adeknya Fauji? Iya, adanya. Namanya siapa Dek? Ipar. Wah ini semuanya ganteng Pak. Kalau begitu saya pamit undur diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.